What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, me Stephen KW teman-teman. Yes, gimana kabarnya teman-teman? Ya kan, what's up Liverpool fans? Ya kan, balik lagi bareng gua teman-teman, Stephen KW. Mohon maaf sekali ya kan atas kerendaman gua tidak mengupload selama ini ya kan. Bahkan ada yang berpikir kalau ini channel udah bubar ya kan, nge-DM gua, "Bang, udah nggak ngupload lagi ya?" Emang ya gitu. Ada juga yang nge-WA gua, "Bang, lu nggak ngupload video lagi." Itu sungguh sangat straight to the point ya kan. Nggak, tapi gue kembali teman-teman ya kan. Kalau kalian subscriber lama ya, pertama kalian tahulah kelakuan gue kayak gimana. Yang kedua, ada alasan di balik itu, dan salah satunya adalah gue ada trip ke Europe kemarin. Kalau kalian nge-follow IG gue, kalian tahu apa yang gue lakukan. Dan gue ngupload konten Liverpoolnya di sana sih jatuhnya gitu ya. Jadi kalau kalian yang belum nge-follow, kalian boleh nge-follow IG gue STVNKWE. Banyak sekali keseruan-keseruan di sana juga yang gue bagikan seputar per Liverpoolan pastinya. Dan yes, kemarin seperti yang mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, di live drawing Champions League juga gue udah sempat menyinggung gitu. Gue ada trip ke Europe di mana gue menyaksikan Liverpool away di Champions League melawan Ajax Amsterdam gitu kan. Dan itu menjadi sesuatu yang apa ya, menyenangkan lah ya buat gua, dalam artian sebuah kenang-kenangan yang wah keren men, maksudnya nonton Liverpool away Champions League gitu kan. Dan ya banyak keseruan, dan ada video-video yang akan gua upload waktu trip gua ke Europe juga, dan seputar Liverpool juga tentunya, dan mungkin seputar bola Eropa. Dan ya gua punya oleh-oleh sih buat kalian teman-teman sekalian gitu kan, dari trip gue ke Eropa kemarin gitu, yang akan gue share ke kalian. Mungkin bukan hal terpenting, tapi ini hal yang cukup menarik buat gue, yang bisa dikenang gitu ya tentunya ya. Ini adalah kalian sudah bisa melihat pelan-pelan ya kan. Ini adalah bendera dari pertandingan Ajax versus Liverpool di Champions League kemarin ya kan. Kalian bisa lihat nih, ada lambangnya, ada gambar Champions League-nya, ada tanggalnya 26 Oktober 2022 ya kan. Ini yang biasanya dikibar-kibarin kalau sebelum pertandingan gitu kan sama fansnya. Kalau kalian juga yang udah nonton bola tau lah ya ini kayak gimana gitu kan. Ini bukan hal yang paling mahal secara benda, tapi secara value dan cara mendapatkannya ini sangat berkesan dan cukup mahal menurut gua, karena ini nggak dijual di luaran sana gitu kan teman-teman. Bendanya murah, lu bisa nemuin materialnya juga biasa aja. Cuma untuk mendapatkan ini lu harus nonton di dalam stadion men ya kan. Dan bukan cuma satu, bukan cuman dua, tapi ada 3 teman-teman yang akan gue bagikan ke kalian tentunya sebagai oleh-oleh gue untuk menambah koleksi kalian. Kalau kalian suka koleksi barang-barang Liverpool gitu kan. Tapi gue nggak tahu sih ngasihnya 2 apa 3, karena gue sendiri jadi nggak punya kan kalau 3 dikasih ya. Ya tapi yang jelas ini akan gue giveawayin. Gue nggak tahu gimana, maksudnya lewat Instagram kah atau lewat YouTube kah. Jadi make sure aja kalian stay tune. Kalau kalian belum subscribe, kalian boleh subscribe di channel ini. Kalau kalian yang belum nge-follow IG gua juga boleh di-follow dulu, Stephen KW, STVNKWE. Kali-kali aja gua nanti satu di sana, satu di sini, kita nggak tahu ya. Jadi make sure kalian boleh subscribe dan follow ya untuk tahu info cara mendapatkannya seperti apa. Mudah-mudahan lu yang dapat, yes. Dan seperti yang gue bilang ya kan, karena gue sudah kembali, hari ini kita akan membuat video seperti di judulnya. Bukan hanya satu hal, tapi kita langsung akan beberapa topik lah ya, akan kita langsung bahas hari ini all in one. So let's get started. Alright teman-teman, jadi kita mau bahas hari ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kemenangan Liverpool tadi malam melawan Derby County yang membawa kita lolos di Carabao Cup ke next round ya kan, pertama. Kemudian kedua, kita akan membahas kalau Liverpool mau dijual ya kan. Liverpool is up for sale. Siapa yang mau beli kira-kira ya kan. Terus yang ketiga, kita akan membahas tentang beberapa pemain Liverpool mungkin yang terkait dengan Piala Dunia gitu kan. Especially yang kita tahu bersama Bobby Firmino ya kan. Si senior sayang sekali tidak bisa berangkat karena dengan gobloknya nggak dipanggil ya kan sama Tite untuk timnas Brazil. Gua nggak ngerti lagi, akan kita bahas pastinya. Dan ya Liverpool masih lolos di banyak ajang sih. Jadi kayak tenang aja, kita masih bisa bahas banyak sekali pertandingan terkait dengan Liverpool di musim ini teman-teman ya. Yang pertama kita akan membahas tentang kemenangan Liverpool melawan Derby County tadi malam. Pertandingan yang ya dibilang membosankan agak, dibilang gak membosankan agak juga ya kan. Liverpool bermain imbang 0-0 sampai akhirnya lolos, harus lewat drama adu penalti. Tapi tetap keren, kece ya kan, karena Kelleher again ya kan membuktikan diri kalau dia itu punya kualitas. Sayang aja Alisson memang masih
lebih bagus dari dia, cuman dia itu bagus banget juga. Dan 4 kali loh ya, ini kiper Liverpool pertama dalam sejarah yang bisa memenangkan drama adu penalti dalam 4 pertandingan yang berbeda gitu maksudnya. Jadi gila sih, maksud gue gila sih. Ini orang instingnya luar biasa sekali, kiper masih muda, luar biasa sekali. Dimana lu tahu juga Liverpool menurunkan bocah-bocah di pertandingan tadi malam dan beberapa pemain yang jarang main, ada Chamberlain di sana. Lu bayangin lah, kaptennya aja Joe Gomez lah, pemain favorit gua ya. Pemain favorit gua ya. Yang main aja ada Chamberlain, Nat Phillips ya kan. Kemudian ada Fabio Carvalho, terus ya baru di babak kedua masuk tuh Firmino, masuk Darwin Núñez di sana ya kan. Tapi lu tahu artinya bahwa Liverpool merotasi, Jurgen Klopp merotasi squad ini, dan selalu begitu Jurgen Klopp selalu ngasih kesempatan untuk para pemain muda ini merasakan tampil di squad utama under dia langsung gitu kan untuk pertandingan ya ini seperti Carabao Cup gitu. Dan lawannya tadi malam Derby County. Masalahnya pertandingan di cup-cup seperti ini ya, kayak FA Cup lah, Carabao Cup lah, jadi tricky karena banyak sekali tim-tim besar yang juga tersingkir menghadapi tim-tim yang di atas kertas nomor kelas 2, kelas 3 dan sebagainya gitu kan. Banyak yang menjadi kejutan gitu. Dan tadi malam aja untung bahkan Liverpool masih bisa lolos lewat drama adu penalti bermain di Anfield. Untung kita nggak kalah lagi di Anfield gitu kan. Jadi lucu kalau kita kalah lagi. Kelleher jadi man of the match, jadi bintangnya tadi malam ya. Menurut gua dia menunjukkan kualitasnya ketika dipercaya, dikasih kesempatan dia langsung step up gitu kan. Luar biasa sekali. Dan memang yang ngambil penalti juga cukup oke, kecuali memang Firmino gagal ya di sana. Tapi overall gue masih bisa terima lah, oke lah gitu kan. Enggak ding, yang gagal 2 ya kalau nggak salah, Firmino sama siapa gitu gue lupa ya. Bahkan gue hampir ketiduran nonton match itu, goblok banget dah sampai ketiduran. Tapi yang menarik dari match tadi malam, gue nonton salah satu yang pengen gua tonton adalah Calvin Ramsey gitu kan. Pelapisnya Trent Alexander-Arnold yang diplot seperti itu gitu ya. Itu menarik sekali menurut gua karena itu benar-benar gua pengen nonton. Itu alasan gua pengen nonton match tadi malam gitu. Karena gua nggak peduli dengan hasilnya, karena kita juga tahu yang diturunkan bukan squad utama juga, bahkan kaptennya sekali lagi Joe Gomez ya kan. Jadi harus ada alasan kenapa gue mau nonton itu. Selain gue pengen ya namanya Liverpool main gitu kan. Gue pengen nonton Calvin Ramsey. Dan menurut gue belum sebagus Trent memang. Tapi ya nanti sambil berjalannya waktu kita akan melihat lah ya. Yang penting sekarang dia mendapatkan menit bermain dulu. Karena juga toh dia habis baru balik dari cedera, dia perlu menit bermain dan segala macam. Jadi yang penting turun aja dulu. Take your time, enjoy the moment, cari ritmenya gitu kan, supaya lu bisa merasakan competitiveness. Akhirnya lu bisa panas lah ya, intinya biar panas dulu kayak gitu. Karena si Mikas juga waktu itu butuh waktu untuk bisa menyamai levelnya Andy Robertson waktu itu. Dan syukur-syukur kalau seandainya Ramsey bisa segera adaptasi dan segera cepet kayak gitu. Cuman apakah dia berpotensi? He's still young, he's a young guy. Dan gua rasa dia cukup berpotensi kayak gitu. Apalagi dia fans Liverpool loh anyway. Dan dia dipanggil juga ke timnas di negaranya gitu. Jadi cukup menyenangkan ya. Ya nggak banyak bisa dibahas dari Carabao Cup, tapi yang jelas ada beberapa tim besar yang tidak lolos teman-teman. Ada Spurs yang dihajar ya kan tadi malam, kemudian Chelsea diajar sama Man City. Nanti malam kita akan menyaksikan ada MU lawan Aston Villa. Kemudian timnya Elkan Bagot menyingkirkan Brentford ya kan. Kemudian tim besar lainnya Leicester masih lolos, West Ham nggak lolos. Kemudian siapa lagi? Everton juga nggak lolos, diajar sama Bournemouth ya kalau nggak salah 4-1. Terus habis itu Arsenal juga nggak lolos, diajar sama Brighton. Jadi Newcastle sayangnya masih lolos, yaitu kan tim Sultan ya, again ya. Dan ya beberapa tim masih lolos ya, timnas sampean tim Liga Inggris gitu, yang Premier League gitu. Jadi kita akan melihat di babak 16 besar ini masih ada beberapa tim besar yang lolos. Dan ya kembali lagi sekarang kudanya ada di Liverpool, ada di Man City gitu ya. Dan kita akan menyaksikan gimana tim-tim ini. Dan mungkin MU kalau nanti malam bisa lolos melawan Aston Villa, kita nggak tahu. Tapi Aston Villa lagi panas juga gitu. Dan MU beberapa pertandingan terakhir mulai turun lagi. Jadi kita akan menyaksikan apakah di 16 besar menyisakan tim besarnya cuman Liverpool dan Man City yang dari top 6 dan Newcastle tentunya di sana. Kita akan melihat nih bersama-sama gimana, dan apakah kita akan kembali bisa memenangkan trofi-trofi minor tersebut ya kan, kita nggak tahu dah. Tapi yang jelas akan menjadi perjalanan yang menarik. Kita akan menyaksikan pemain-pemain muda Liverpool
kembali untuk menunjukkan tariknya, dan mudah-mudahan ada beberapa bibit pemain yang bisa akhirnya dipromosikan ke tim utama, bisa main di squad utama secara reguler kayak Harvey Elliott. Kita bisa nemu yang kayak gitu-gitu, kita bisa nemu macam trennya kayak gitu-gitu kan. Mudah-mudahan, we never know ya. Dan ya selanjutnya ya, ini akan jadi video yang sedikit panjang karena gue lama banget nggak ngobrol sama kalian juga, nggak menyampaikan isi hati. Liverpool is up for sale. Liverpool mau dijual sama FSG setelah 12 tahun kemesraan bersama ya. Akhirnya FSG 2010 diakuisisi, dibeli dengan harga 300 juta euro ya waktu itu. Kursnya pakai euro nih harganya gitu. Dengan harga 300 juta euro Liverpool diakuisisi di tahun itu sama FSG, sama John Henry. Dan akhirnya di tahun ini muncul ke permukaan desas-desus kalau mau dijual. Dengan lo tahu value-nya berapa? Nggak main-main bosku. Hampir 5 miliar. Ada yang bilang 3,6, ada yang bilang value-nya 4, ada yang bilang 5. Tapi yang jelas adalah kalau mau dijual, ini cuannya gede bener nih si Henry ya kan. Value-nya Liverpool selama 12 tahun gitu kan dipegang sama FSG naik begitu pesat, dengan kita udah menang begitu banyak hal. Jurgen Klopp gitu kan menjadi sosok yang luar biasa di sana. Kembali Liverpool ditakuti di Eropa setelah 2010 kita kayak masih sampah-sampah gitu kan di saat itu. Ya gue rasa ini saat yang tepat sih untuk kita berpamitan bersama dengan FSG untuk kita mencari sultan di luar sana yang bisa kembali mengupgrade. Dan gue rasa salah satu alasannya ada beberapa ya, desas-desus yang gue baca gitu. Yang pertama ada karena ESL nggak jadi, itu salah satu kekecewaannya. Akhirnya kayak udahlah lepas aja gitu kan. Ada juga yang kedua desas-desusnya karena Liverpoolnya udah mulai turun. Kayak mungkin FSG menganggap peaknya Liverpool udah habis, ini waktunya regenerasi, daripada gue kembali turun gitu kan. Mending ini ya sama kayak prinsipnya orang main trading gitu. Lu jual di harga tertinggi, jangan jual pas lagi turun gitu kan. Nah ini udah mulai kayak mau turun nih, jadi mending dijual sekarang gitu kayaknya. Sebenarnya kalau mau dibilang agak telat, sedikit telat mungkin ya, tapi belum telat banget gitu. Jadi gue bisa relate sih dengan kira-kira alasannya FSG mau ngejual Liverpool sekarang kayak gitu. Dan gue rasa ini bagus untuk kedua tim karena kedua pihak gitu, kedua belah pihak. FSG sebagai pemiliknya dia cuan begitu besar, luar biasa, 10 kali lipat tuh minimal ya kan. Dan untuk Liverpool sendiri kalau tiba-tiba kedatangan sultan macam kayak Newcastle, kayak PSG dan Man City, kita bisa tiba-tiba membeli pemain-pemain berkualitas. Jude Bellingham ya kan, bisa kita goyang tuh di sana. Kemudian Mbappe bisa kita goyang dan segala macam. Kita kayak merem aja dapat pemain yang dipengen gitu. Selama ini Klopp berusaha meracik lebih bermain ke filosofi daripada bermain ke beli pemain yang mahal, yang kualitasnya jelas, bla 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 ya. Kayak kita nggak bisa beli Erling Haaland bahkan kayak gitu-gitu segala macam. Jadi dengan kedatangan investor itu juga bagus untuk Liverpool tentunya, karena Liverpool tiba-tiba langsung dapat duit yang harusnya kalau Sultan ya maksudnya ya, kita bisa dapat duit yang luar biasa kayak gitu. Dan jadi kalau gue ada di tim setuju apa enggak, gue cukup setuju sih. Ada beberapa pihak yang dikabarkan mau membeli Liverpool tapi nggak jadi. Dan ya mudah-mudahan at the end Liverpool bisa kejual dengan harga yang layak. Semua pihak diuntungkan, semua pihak senang gitu kan, win-win for all. Dan ya intinya kalau kita sebagai fans kita cuma pengen Liverpool jadi lebih maju teman-teman ya. Ya sekarang next topic ya kan, di sini adalah beberapa pemain terkait dengan World Cup yang habis ini akan segera dilangsungkan di Qatar teman-teman. Yang paling besar kabarnya untuk Liverpool adalah pemain Liverpool adalah Bobby Firmino, si senior yang tidak dipanggil sama Tite ya kan ke timnas Brazil teman-teman. Gue bisa paham kalau dia mungkin kalah sama macam Vinicius, oke, bisa paham gue. Kalah sama Neymar, oke lah, gue masih bisa paham gitu. Kalah sama Antoninya MU, gue masih bisa paham. Richarlison bos, ya kan? Richarlisonnya Spurs gitu, maksud gue. Bobby Firmino, ya kan? Ada Gabriel Jesus juga di sana yang beberapa pertandingan terakhir udah seret banget gitu kan.
Banyak yang bilang kalau tidak dipanggilnya Firmino sebabnya adalah karena tidak cocok dengan plan yang mau dipakai sama Tite di Piala Dunia, karena kayak Tite nggak butuh false nine di sana. Tapi menurut gue tuh alasan yang aneh kalau nggak butuh false nine, karena lu harus bisa mempersiapkan beberapa plan kalau plan A, B, C lu tuh nggak works gitu. Dan kalau lu nggak menyiapkan plan untuk bermain dengan false nine, ya lu disayangkan karena lu punya pemain false nine yang sangat luar biasa lewat diri Firmino, dibuktikan bertahun-tahun, bahkan di musim ini dia kembali kayak re-rise gitu ya, kembali bersinar gitu kan, dengan torehan gol dan kontribusinya untuk tim yang luar biasa untuk Liverpool gitu. Dan dia nggak dipanggil, padahal lu jadi bisa punya alternatif plan yang luar biasa. Jadi gue bilang aneh sih Firmino nggak dipanggil gitu. Gue rasa salah satunya adalah karena Firmino tuh bukan tipikal pemain yang sangat cepat, bukan yang insting killernya tuh setinggi itu, tapi dia tuh link up player yang luar biasa gitu di Liverpool, dan lu bisa lihat itu gitu. Jadi gue bisa bilang kalau ya Brazil yang rugi gitu nggak panggil dia, menurut gue ya. Dan wah luar biasa banget, lu lihat di Instagramnya Firmino betapa besar hatinya dia di sana. Dan lu bisa lihat di beberapa, gue lupa di akun Instagram Sport Bible atau 433 gitu, gue lupa. Waktu itu ada kompilasi dari beberapa video timnas Brazil, para pemainnya tuh waktu disebutin gitu tim selectionnya, dan mereka pada rame-rame bikin video, dan yang pemain-pemain yang berhasil dipanggil gitu, wah happy banget bikin video. Gue nggak tahu Firmino bikin video serupa apa enggak gitu. Kalau iya itu pasti heartbreaking sekali, sangat menyakitkan buat pemain-pemain yang nggak dipanggil gitu kan. Lu udah duduk bareng keluarga terus lu nggak dipanggil gitu, dan lu udah nyiapin video yang mau lu upload menunjukkan betapa happynya lu selebrasi. Itu kayak draft pick di NBA yang lu nggak dipanggil, nggak dipilih gitu. Wah itu heartbreaking banget. Tapi gue percaya, dan sebenarnya agak kasihan ke Firmino karena dia harus nunggu 4 tahun lagi, which is itu umurnya 29. Semakin memperkecil peluang dia untuk dipanggil di 4 tahun lagi, hampir nggak mungkin menurut gue. Mungkin sisanya ya cuman kayak Copa America kayak gitu-gitu doang. Itu juga gue nggak tahu. Mungkin kalau seandainya terjadi kegagalan ya di Piala Dunia ini untuk timnas Brazil, itu akan jadi salah satu faktor yang yang diangkat gitu ya sebagai biang kerok gitu. Salah satunya mungkin kayak lu sih nggak panggil beberapa pemain yang seharusnya lu panggil gitu, nggak cuman Firmino gitu, tapi especially him, karena ya dia pemain yang punya dia kan star juga gitu maksud gua gitu. Jadi kasian buat Firmino sih, tapi respect buat dia. Lu punya semua pendukung Liverpool di belakang lu Firmino, don't worry about it. Kayak kalau timnas Brazil nggak mau sama lu, Liverpool sangat mau sama lu. Kayak kita punya lagu yang bisa kita nyanyiin setiap minggu buat lu, you are the king gitu kan, another king. Kita punya banyak king di Liverpool pastinya. Salah satu pemain paling senior juga di Liverpool saat ini pastinya. Dan ya, Trent Alexander-Arnold itu juga jadi topik yang menarik. Akankah dia dipanggil dengan cederanya beberapa pemain? Reece James sudah pasti nggak bisa. Kemudian Kyle Walker itu masih nggak, antara iya dan tidak. Kemudian siapa? Calvin Phillips ya kalau nggak salah ya. Dari mana? Calvin Phillips tuh Leeds ya kalau nggak salah, atau West Ham kalau nggak salah. Gue lupa dah. Pokoknya ada beberapa pemain gitu di back kanan, sektor back kanan yang masih meragukan. Akankah gara-gara hal tersebut jadi Gareth Southgate mempercayai Trent gitu, yang kembali lagi gua pun bahkan juga menyadari kalau performa Trent itu ya sedikit mengkhawatirkan gitu. Akankah dia dipanggil tuh worth it apa enggak gitu, gua nggak tahu. Tapi kalau dari segi penyerangan, yes, dia sangat worth it sekali. Segi umpan dan segala macam, free kick gitu kan, set piece oke banget. Cuman kalau segi pertahanan yang dipermasalahkan, gue bisa paham kenapa Gareth Southgate nggak memilih dia gitu kan. Tapi memang secara umum performa maksudnya squad yang ada, pemain-pemain yang tersedia untuk di backnya timnas Inggris semakin menyempit. Banyak yang cedera juga, kasihan gitu kan. Jadi gua nggak tahu kayak gimana. Dan ya Sadio Mane juga nggak bisa, mantan pemain Liverpool, kasihan banget. Diogo Jota harus mengubur mimpinya lebih cepat. Banyak sekali pemain yang nggak bisa berangkat gitu kan. Mo Salah gitu waktu itu dikalahin sama Senegal, jadi nggak bisa berangkat juga, cuman bisa nonton. Kemudian ya banyak sekali pemain gitu dari timnas Brazil kan yang sudah pasti dipanggil kan, Alisson dan Fabinho. Bahkan Fabinho gue nggak yakin dia diturunkan gitu, karena beberapa pertandingan terakhir dia jadi di bench gitu. Gue nggak tahu, tapi mudah-mudahan all the best untuk para pemain Liverpool. Mudah-mudahan lu yang dipanggil lu bisa ya
bisa perform lah ya, bisa perform, bisa memberikan penampilan terbaik yang berdampak untuk Liverpool, karena gue nggak terlalu peduli dengan World Cup sejujurnya, karena gue nggak, kalau timnas ya tetap gue Indonesia, gue nggak bisa kayak kalau di Eropa gue pilih ini gitu, gue nggak bisa gitu. Jadi aneh sih menurut gue kalau lu tiba-tiba ngejagoin salah satu dengan begitu kayak kita dukung Liverpoolnya gitu, aneh menurut gue. Tapi kalau lu cuman kayak gue jagoin Inggris dah kayaknya juara, atau gue jagoin Argentina, itu gue bisa paham sih. Tapi kalau lu die hard fans itu untuk suatu negara, itu aneh sih menurut gue. Kalau gue sih bukan gue munafik, gue nggak bisa gitu. Gue Indonesia tuh iya gitu. Kalau yang timnas tuh gue nggak terlalu gitu. Kalau klub ya Liverpool gue segitunya juga gitu kan. Jadi ya menurut gue cukup aneh sih. Ya mungkin itu sih sementara dari gue. Dan ya Liverpool masih lolos di banyak ajang ya. Jadi tenang aja, videonya akan banyak teman-teman. Habis ini ada Liverpool lolos di Carabao Cup, FA Cup kayak belum main juga. Kemudian Liga Champions 16 besar melawan Real Madrid tuh akan ada di video terpisah. Tuh anjing sekali drawingnya, bangsat emang. Liga Inggris kita udah mulai, tapi nggak tahu lah, mudah-mudahan gitu kan. Kemarin kita menang lawan Spurs juga gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk Liverpool. Mudah-mudahan jeda World Cup itu bisa menjadi angin segar buat Liverpool untuk memulihkan pemain-pemain yang cedera juga. Semoga balik nggak ada yang cedera, dan intinya setelah World Cup ini akan membuat petanya jadi tanda tanya lagi gitu, karena pemain-pemain yang kembali dari tim-tim besar gitu kan, akankah mereka semuanya fresh, nggak capek dan segala macam. Tuh sangat menarik men, itu sangat menarik untuk kita saksikan. Dan ya kita akan menyaksikan banyak sekali pertandingan-pertandingan yang menarik dari Liverpool pastinya. Sementara segitu dulu dari gua akan upload video lainnya tentang Liverpool juga pastinya, dan trip gua ke Eropa. Jadi make sure teman-teman, sekali lagi ya, yang mau giveaway jangan lupa follow gua di IG @StephenKW, StephenKWE, dan juga subscribe ke channel ini. Ntar gue kasih tahu caranya seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue ngantuk sekali teman-teman. Gue Stephen KW. See you all. Bye bye.